Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah ilmu faal dasar. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja meskipun dalam masa pandemi ini. Makanya kita harus benar-benar menjaga pola hidup kita, pola aktivitas, pola istirahat, dan pola makan supaya imun kita tetap kuat. Ya. Selain itu kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya, terkait pada aturan pada saat pandemi ini. Oke, kita sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, nah kita akan lanjut materinya. Ya, masuk ke materi ilmu faal dasar pada pertemuan yang kedua ya. Setelah pertemuan yang pertama minggu kemarin berbicara mengenai ruang lingkup. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai sel. Nah, karena urutan pertamanya adalah sel. Mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang memang bertanya-tanya, Pak, kenapa kita belajar sel? Kayak misalkan di jurusan IPA atau biologi ya. Karena sel itu memang bagian tubuh kita, sel itu. Kenapa kok dikatakan bagian tubuh kita? Karena memang ada di dalam tubuh kita. Dan ini kenapa orang olahraga mesti tahu? Karena ketika berolahraga itu memang melibatkan sampai ke tingkat bawah, yaitu tingkat seluler. Makanya kita harus tahu mengenai konsep sel ini. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya akan memunculkan dulu share screen-nya materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini adalah materinya ya, yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai sel setelah minggu kemarin membahas ruang lingkupnya ya. Nah, sel ini akan terbagi menjadi 4 pembahasan kita hari ini. Yaitu yang pertama adalah struktur sel, yang kedua fisiologi sel, yang ketiga adalah sistem fungsional sel, yang keempat adalah sel otot. Nah, 4 pembahasan pada hari ini mengenai sel ini terbagi menjadi 4. Seperti halnya pada PowerPoint yang teman-teman mahasiswa lihat. Pada struktur sel memang ini bagian-bagiannya struktur sel. Seperti teman-teman lihat bahwa coba di full screen kan. Nah, ini seperti ini struktur sel itu ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari sel ini namanya organel, seperti dinding atau selaput sel, protoplasma, inti sel, retikulum endoplasma, sentrosom, vakuola, ribosom, mitokondria, badan Golgi. Nah, itu semuanya adalah organel, yaitu bagian-bagian yang ada di dalam sel. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu mengenai bagian-bagian ini. Ternyata jika kita lihat memang satu persatu ini memiliki tugas khusus di sel sehingga sel itu hidup. Ada yang bagian pencernaannya, ada yang bagian tenaganya, ada yang bagian penyimpanannya, ada kayak storage ya, storing makanan. Jadi makanan yang kita makan bisa nyampe ke tingkat seluler sampai ke sel kita sehingga sel kita bisa hidup dan menopang semua kinerja mulai dari jaringan sampai ke organ bahkan sampai ke individu seperti kita. Nah, berkaitan dengan struktur sel, nah ini yang pertama, nah ini dinding sel atau selaput sel. Memang pada struktur sel ini sebelum mempelajari fungsi organ atau organ tubuh manusia, kita memang harus tahu dulu memang yaitu mengenai sel. Bagaimana cara kerjanya nantinya sampai ke kenapa kok bisa kita ini bisa beraktivitas. Nah, itu yang terpenting. Manusia merupakan makhluk multiseluler, artinya kenapa kok dikatakan makhluk multiseluler? Karena
terdiri dari berbagai macam sel. Jadi banyak selnya, bersel banyak. Itu manusia. Tubuh manusia disusun oleh kurang lebih memang 75 triliun sel. Nah, 75 triliun, kebayangnya banyaknya berapa itu teman-teman. Sel-sel yang menyusun tubuh manusia terdiri dari berbagai macam bentuknya. Selain daripada jumlahnya yang banyak, macam-macam juga sel itu. Ya, karena sesuai dengan tempatnya di mana biasanya begitu. Nah, berikutnya lagi nantinya sampai ke sel itu yang bentuknya sama, fungsinya sama, membentuk apa. Nantinya akan kita simpulkan dari setelah membahas mengenai struktur sel ini, mulai dari dinding sel sampai tadi ada badan Golgi. Nah, berikutnya lagi adalah kita akan langsung masuk ke dinding sel ini. Dinding sel ini yaitu disebut dengan selaput sel. Itu selaput tipisnya, selaput dinding namanya juga, melindungi sel atau bagian sel yang ada di dalamnya. Dinding sel berfungsi untuk memberikan kesempatan masuknya zat yang diperlukan dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan. Itu ibaratnya gate ya, gate itu pintu. Jadi keluar masuknya itu sel ini ditutupi oleh yang namanya dinding atau selaput. Berikutnya lagi yang kedua adalah adanya protoplasma. Merupakan badan sel yang terdiri dari suatu zat kental yang di dalamnya mengandung larutan koloid dari protein, hidrat arang, lemak, garam, vitamin, dan air yang berguna untuk pertumbuhan sel. Protoplasma dengan inti disebut sitoplasma. Nah, gambaran sederhananya adalah ibaratnya ini dinding sel, ya. Terus di dalamnya itu ada protoplasma berupa larutan atau cairan di dalamnya yang berisi adanya protein, hidrat arang, lemak, garam, vitamin, dan air. Nah, ini semua ya seperti protein, hidrat arang, lemak, garam memang dibutuhkan untuk sel. Ya, makanya dari mana Pak ini muncul? Makanya kita harus memperhatikan asupan makanan kita. Sel-sel yang bagus didukung dengan gizi yang bagus juga, ditambah dengan pola aktivitas atau olahraga yang teratur. Nah, berkaitan dengan cara olahraga yang teratur atau benar nanti dibahas lebih lanjut di mata kuliah fisiologi olahraga, dilanjut lagi nanti ada pendidikan kebugaran. Nah, berikutnya lagi setelah protoplasma, jika memang protoplasma itu ada intinya, maka disebut dengan sitoplasma. Ada ya, Pak bingung Pak, kayak begini bagaimana sih wujudnya? Nanti kita munculkan gambarnya. Nah, berikutnya lagi, organel sel ini ada yang namanya inti sel atau nukleus. Pada umumnya terletak di tengah sel, yang namanya inti biasanya di tengah. Merupakan pusat kegiatan kimiawi untuk hidup. Jadi untuk hidupnya, artinya untuk kehidupan sel. Mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Nah ini karena memang inti sel ini fungsinya seperti tadi mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel, maka sangat penting sekali. Nah biasanya ada beberapa penyakit karena virus yang memang membunuh sel. Nah ini yang bahayanya, oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas sel kita dengan melakukan pola hidup. Pola hidup itu dari salah tiganya ya, karena ada tiga. Kalau satu berarti salah satu. Nah itu ya, intermezzonya seperti itu. Jadi ada tiga macam sebetulnya bisa kita atur, pola aktivitas, pola makan, pola istirahat. Nah dengan seimbangnya tiga macam ini, maka kualitas sampai tingkat sel kita akan semakin bagus. Makanya teman-teman mahasiswa Penjas Unsil harus bisa menjaga itu supaya balance ya, istirahatnya balance, terus olahraganya balance, makanannya pun balance, seimbang ya semuanya. Karena yang seimbang itulah yang biasanya bagus ya, yang seimbang itu. Jadi tidak ada yang aktivitasnya terlalu berat ya, nanti biasanya sakit tuh. Aktivitasnya terlalu berat atau misalkan gizinya terlalu terlalu kurang ya,
tidak memperhatikan pola makannya. Nah, ini juga bisa berdampak fatal juga. Itu makanya kita harus memperhatikan itu. Berikutnya lagi, di dalam inti sel terdapat anak inti yang disebut dengan nukleolus. Nah, di samping itu terdapat suatu bahan yang disebut linin, benang-benang berbentuk jala, dan di antara pembelahan sel akan berubah menjadi kromosom atau pembawa sifat keturunan. Jadi ada pembawa sifat keturunan itu adanya di inti sel. Maka gen kita, nah ini kaitannya dengan apa? Ada. Nah, faktor yang mempengaruhi misalkan seseorang bisa jadi atlet yang juara, yang bagus, selain daripada latihan ada yang namanya genetik. Nah, banyak ini diteliti juga, dan faktor-faktor ini, genetik ini adanya di inti sel. Makanya pembawa sifat keturunan, yaitu kromosom, adanya di inti sel. Jadi misalkan atlet, calon atlet nih, di kromosomnya itu memang terbawa sifat keturunan untuk jadi atlet misalnya. Nah, adanya yaitu di inti sel. Nah, berikutnya lagi setelah inti sel adanya yang namanya sentrosom. Letaknya di sebelah atas dari inti sel. Nah, biar nggak bingung nanti kita sambil melihat gambarnya ya. Di slide ini ada. Nah, sentrosom letaknya di sebelah atas dari inti sel. Fungsinya penting pada waktu terjadinya pembelahan sel. Nah, jadi penting untuk pembelahan sel karena sel itu akan membelah diri, memperbanyaknya sel itu dengan cara membelah diri. Dan ini merupakan pusat pembagian sel, itu sentrosom. Berikutnya lagi, vakuola adalah rongga-rongga kecil yang terdapat di dalam sel yang berisi cairan sel atau udara. Ada yang namanya vakuola. Fungsinya untuk apa? Penyimpanan bahan makanan dan mengumpulkan sisa makanan, sisa pembakaran atau ampas yang dikeluarkan. Nah, ini salah satu fungsi dari organel sel vakuola. Jadi, teman-teman mahasiswa nih bisa melihat bahwa miniatur kayak misalkan kita punya makanan disimpan, sisa-sisanya disimpan dalam sampah dulu, tong sampah dulu, nantinya dibuang kan begitu. Ada di sel juga tempatnya khusus, yaitu di vakuola. Makanya sisa-sisa pembakaran disimpan di vakuola. Penyimpanan bahan makanan untuk diolah jadi energi, nah itunya di vakuola disimpannya sebagai storage. Kalau di komputer itu hard disk ya, sebagai storing data itu. Jadi kalau misalkan hard disknya bad sector, rusak, maka datanya hilang. Nah, ini pun sama. Ya, vakuola ini sebagai penyimpanan bahan makanan. Jika vakuolanya rusak karena virus misalkan, organelnya rusak, maka penyimpanan bahan makanan untuk jadi energi nggak ada. Efeknya apa? Selnya nggak bisa hidup, nggak bisa membentuk energi. Efeknya apa? Kalau nggak ada energinya, kita jadi lemes gitu kan. Nah, itu seperti itu. Berikutnya lagi ada yang namanya mitokondria, merupakan benda bulat kecil, istilahnya glandula yang terdapat dekat dengan inti sel yang menjadi pusat tenaga untuk keaktifan sel. Jadi bahan-bahan makanan yang disimpan di vakuola itu masuk ke mitokondria dan diolah jadi tenaga di sana, di mitokondria itu. Makanya kita punya energi. Sebetulnya energi itu disimpannya di otot dan di hati, ya. Nah, melalui sel-selnya. Oleh karena itu, teman-teman mesti memperhatikan kalau lagi makan ini bergizi atau enggak nih. Karena harus mendukung terhadap sel kita. Makanya atlet yang termasuk elit, contoh lah Cristiano Ronaldo. Nah, yakin makanannya nggak sembarangan kayak kita kan. Lionel Messi, makanannya nggak sembarangan kayak kita. Gitu kan. Kita kan asal makan 4 sehat, 5 sempurna lah disebutnya begitu. Tapi 4 sehat yang penting kenyang gitu kan. Atau yang penting enak di lidah, nggak enak di perut nantinya. Efeknya apa? Ngoncor gitu kan, nggak enak perut tuh. Nah, itu yang bahayanya. Makanya atlet-atlet top dunia yakin mereka mengetahui dengan benar bahwa makanan yang mereka makan akan mendukung terhadap sel-selnya sampai ke tingkat selnya.
sehingga selnya bagus, maka nantinya performanya pun akan bagus. Dari mana Pak nyambungnya kok bisa berbicara begitu? Karena sel itu akan membuat energi, proses metabolisme di tingkat seluler. Nantinya jadi energi, setelah jadi energi ya kita pakai gitu. Nah, itu yang terpenting oleh kita secara umumnya ya, harus kita pahami seperti itu. Sehingga ketika dalam kehidupan sehari-hari kita makan, ini gizi untuk sampai ke tingkat sel. Nah, mesti ingat begitu. Jadi jangan asal cepluk makan gitu kan. Itu yang terpenting. Berikutnya lagi ada badan Golgi, adalah benang-benang fibril yang terdapat di sekitar sentrosom, yang fungsinya penting untuk sekresi sel. Bukan ekresi ya, sekresi sel, penggetahan. Nah, benang-benang fibril yang terdapat di sekitar sentrosom. Sentrosom itu apa? Nah, itu adalah fungsinya penting sekali pada saat terjadinya pembelahan sel atau regenerasi sel. Nah, karena berkembang biak atau bereproduksi dengan membelah diri kan begitu, uniseluler itu. Karena sel itu makhluk uniseluler. Kalau manusia multiseluler karena bersel banyak. Kalau bersel tunggal maka uniseluler namanya. Berikutnya lagi ada ribosom, merupakan organel yang tidak mempunyai membran, berbentuk bulat atau lonjong. Pak, kalau dinarasikan nggak kebayang Pak, nah pasti begitu. Ya, tenang ya. Pak, dengarkan saja penjelasannya karena memang saya coba bahwa penjelasan Pak Al ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita lah secara sederhana supaya nantinya teman-teman mahasiswa bisa paham betul fungsi atau analogi perumpamaan dari setiap organel ini. Itu yang terpenting. Berikutnya ribosom merupakan organel yang tidak mempunyai membran. Membran itu selaput, berbentuk bulat atau lonjong dan berdiameter 15 sampai 12 mikron ya. Nah, berikutnya lagi menurut letaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ribosom lekat dan ribosom bebas. Nah, kayak seperti apa sih ribosom lekat dan bebas itu? Ribosom lekat adalah ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Sedangkan ribosom bebas adalah ribosom yang tidak melekat pada retikulum endoplasma, tetapi berada terapung dalam sitosol atau cairan sitoplasma atau yang disebut dengan tadi cairan yang dibungkus, sel itu dibungkus oleh selaput. Nah, di dalamnya itu ada cairan, ya, namanya sitoplasma. Nah, ribosom bebas itu mengapung di sitoplasma, itu. Dan memang fungsinya tempat sintesa protein. Protein disintesa dalam ribosom oleh ribosom ini. Nah, itu yang terpenting. Maka sebetulnya kandungan gizi vitamin memang tidak bisa diproduksi dalam tubuh kita, dalam sel kita. Nah, itu makanya kita butuh vitamin. Di mana vitamin? Kita bisa minum jus kali-kali dong, minum jus gitu kan, supaya tubuh kita ada suplainya, karena vitamin nggak diproduksi di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya retikulum endoplasma adalah saluran berjala-jala yang terdapat di dalam sitoplasma. Enzim yang terdapat pada membran retikulum endoplasma diantaranya adalah peptidase untuk memecah peptida, ATPase untuk memecah ATP. Apa sih ATP? Singkatan dari adenosin trifosfat. Dan inilah yang menjadi penggerak otot kita, yaitu ATP. Nah, energi Anda misalnya sprint, ya satekar kebak cek orang Sunda mah gitu kan, sprint all out set. Nah, itu pakai energi ATP. Nah, biasanya kalau tidak salah memang banyak sekali rujukannya. Ada yang mengatakan 6 detik ATP habis, ada yang mengatakan 7 detik oh kita sprint brot gitu kan, ATP habis. Ditambah lagi nanti PC, fosfat kreatin, sehingga bisa nyampe 10 detik. Makanya Usain Bolt itu sprint ya, rekor dunia itu di bawah 10 detik supaya memaksimalkan ATP-nya ini yang ada di otot kita. Kalau ada namanya ATPase, ase begitu, peptidase namanya enzim. Nah, enzim itu adalah ya, zat yang dapat memecah komposisi zat lain. Nah, itu namanya enzim. Jadi memecah komposisi peptida
ya, memecah ATP. ATP itu adenosin trifosfat menjadi adenosin duifosfat, menjadi adenosin monofosfat. Nah, itu ada ATPase, ya. Wah, Pak puyeng Pak gitu. Nanti kita akan pahami benar bareng-bareng ya. Tenang saja. Ya, Pak Puyeng belajar yang begini ya. Jangan dipuyengkan dulu, kita dengarkan saja dulu ya. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan, kita bisa munculkan di classroom. Ya, seperti itu ya. Berikutnya lagi, retikulum endoplasma terdiri dari ada yang retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Ada kasar, ada halus ini berkaitan dengan ribosom tadi. Ya, kalau teman-teman lihat di ribosom. Ribosom itu ada yang lekat, ada yang bebas. Yang lekat nempel di retikulum endoplasma. Yang bebas tidak menempel di retikulum endoplasma. Nah, di sini retikulum endoplasma itu ada yang kasar, ada yang halus. Retikulum endoplasma yang disingkat REK itu karena membrannya melekat banyak sekali ribosom kan seperti itu. Dan berikutnya lagi retikulum endoplasma halus karena pada membrannya tidak dilekati oleh ribosom. Jadi yang halus itu nggak ada nempel ribosom gitu. Tapi kalau yang kasar itu ada nempel ribosom. Fungsinya sintesa protein. Protein itu nantinya membentuk sel-sel sebagai zat pembentuk protein itu. Berikutnya, nah ini fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, fungsinya sintesa protein yang akan disekresikan, yang akan disekresi, digetahkan. Berikutnya sintesa glikogen. Glikogen ini nantinya bisa dijadikan energi oleh kita melalui proses glikolisis. Nah, Pak, glikolisis bahasa-bahasanya begitu ya. Jadi dipecah ya. Glikogen itu energi kita, energi kita setelah menggunakan ATP. ATP-nya habis, maka pecah melalui glikogen ini. Ini penting ini. Ya, sintesa glikogen melalui proses glikolisis. Nantinya jadi ATP lagi, begitu ya. Terus kesananya lagi, pakailah lemak. Makanya lemak disebut dengan yang namanya cadangan energi. Tapi kalau cadangan energinya terlalu besar, perut kita jadi banyak aksesorisnya tuh. Agak kembung dikit gitu kan. Nah, makanya bersyukur bagi yang ya mirip saya juga lumayan lah, ada dikit. Jadi banyak cadangan energinya sehingga kita mampu bekerja dalam waktu yang lama. Analoginya seperti itu, tapi kenyataannya nggak seperti itu karena harus ditunjang juga dengan kualitas otot yang bagus juga dan terlatih dan terbiasa, kontinuitas. Jadi jangan dikira Pak itu perutnya yang agak ke depan sedikit misalkan karena ada aksesoris dari lemaknya sebagai cadangan energi yang terlalu banyak misalkan ya. Wah, berarti itu banyak dong bensinnya, banyak memang. Tapi kan lama nanti kalau semakin banyak bensinnya, lama habisnya. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk membakar bensinnya. Ya, membakar bensinnya pakai apa kalau manusia? Dengan melakukan aktivitas fisik, terutama melakukan olahraga secara teratur. Minimal seminggu 3 kali. Jangan lupa minimal seminggu 3 kali. Kenapa seminggu 3 kali? Supaya mendapatkan efeknya. Nah, coba saja, silahkan. Tapi diselingi dengan waktu recovery istirahat. Contoh, Senin olahraga, Selasa recovery, tapi ada juga aktivitas ringan misalkan. Nah, Rabunya lagi olahraga lagi, Kamis recovery, Jumatnya olahraga lagi. Nah, seperti itu, secara teratur dan yang terpenting continue, komitmen terhadap melakukan olahraga itu sendiri. Berikutnya lagi, glikolisis protein tertentu, glikosilasi protein tertentu, terus sintesa lemak. Sintesa ya. Kalau rumput sintesis, rumput buatan. Kalau sintesa pembuatan, penyusunan. Kalau sintesa protein penyusunan protein, pembuatan protein di dalam retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus, sistem sintesa protein yang tidak disekresikan. Kenapa tidak disekresikan? Karena sintesa protein ini untuk kehidupan selnya itu sendiri. Ya, kalau yang disekresikan nantinya biasanya dikasih ya digetahkan ya dikeluarkan. Kalau ini sintesa protein yang tidak disekresikan itu adanya di retikulum endoplasma halus yang memang retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Itu yang harus Anda ingat ya, Pak. Bedanya
kasar dengan halus di retikulum endoplasma, ya singkat saja. Kalau retikulum endoplasma kasar, ada ribosomnya. Kalau retikulum endoplasma halus, tidak ada ribosomnya. Fungsi keduanya mirip ya, tapi tak sama, yaitu untuk mensintesa protein. Nah, seperti itu ya. Berikutnya lagi, sintesa steroid pada kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Terus berikutnya lagi metabolisme dan transport lemak dan zat yang terlarut, metabolisme glikogen, detoksikasi obat. Nah ini penghancuran. Di sini ya digilingnya itu racun dari obat itu di retikulum endoplasma halus. Berikutnya lagi mensintesa antibodi supaya tubuh kita mampu bertahan terhadap ancaman berupa virus, bakteri dan sebagainya. Nah itu ya, sehingga di akhir bahwa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Kumpulan dari berbagai jaringan akan membentuk organ. Organ bekerja sama membentuk sebuah sistema atau suatu sistema. Kumpulan dari berbagai macam sistema mewujudkan suatu struktur makhluk hidup. Nah, kita kalau tarik mundur, makhluk hidup punya sistem. Sistem punya organ, organ punya jaringan, jaringan punya sel. Contohnya, contoh misalnya saya, berikutnya ditarik individu saya ini terdiri dari sistem apa saja? Sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga apa? Sistem persarafan, saraf yaitu nerve forum. Nah, itu ya. Dan sistem-sistem yang lainnya. Sistem itu ada organ. Contoh di pernapasan ada organ paru-paru. Dalam organ paru-paru ada yang namanya jaringan darah, jaringan pembuluh darah. Nah, itu jaringan, ya, jaringan darah. Jaringan di dalamnya ada sel. Itu nantinya sel darah. Nah, seperti itu ya urutannya. Nah, sehingga dengan membahas ini, teman-teman mahasiswa bisa paham betul bahwa ternyata sel ini memang sangat penting sekali dalam mendukung aktivitas harian kita dan bahkan olahraga. Bagi teman-teman yang sedang melakukan program, misalkan lagi pandemi, Pak, saya mau tetap berolahraga, perhatikan sel kita ketika recovery. Nah, ketika recovery ini kenapa butuh recovery? Karena pada saat recovery sel itu dibentuk banyak untuk menstabilkan tubuh kita ya setelah berolahraga. Nah, seperti itu ya singkatnya. Berikutnya lagi, nah ini gambarnya. Pak, dari tadi nggak ada gambarnya, nah ini kita kasih nih gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman mahasiswa nih, di sini ada sitoplasma, bukan yang dinding birunya ya, tapi di dalam dinding biru ini ada cairan yang namanya sitoplasma. Karena kenapa disebut sitoplasma? Tadi sudah disebutkan bahwa protoplasma yang ada intinya, sel yang ada intinya namanya sitoplasma di sininya. Ini termasuk cairan intraseluler yang ada di dalam sel. Nah ini lihat nih, retikulum endoplasma kasar, rogue bahasa Inggrisnya. Nah ini ada titik-titik yang hitam ini adalah ribosom. Ini juga sama ribosom. Nah ribosom ada yang tidak melekat ke retikulum endoplasma. Contoh ini. Nah, terus ada yang retikulum endoplasma halus seperti ini, saluran berjala-jala. Seperti teman-teman mahasiswa lihat, ya ini terlihat bahwa tidak ada titik-titik hitam. Nah ini retikulum endoplasma halus. Berikutnya lagi yang kuning ada yang namanya, ini kalau tidak salah mitokondria, sebagai pusat tenaga sel ya. Nah seperti itu. Ini gambarannya untuk sel kita. Berikutnya lagi fisiologi sel ya. Kalau kita lihat makhluk hidup khususnya manusia nih yang tubuhnya sendiri terdiri dari bermacam-macam susunan sel, maka masing-masing sel tersebut memerlukan makanan, oksigen untuk keperluan hidupnya yang didapat dari lingkungan sekitarnya yaitu cairan jaringan. Jadi si oksigen itu ada di sekitar sel yaitu di cairan jaringannya. Ya, sel-sel, nah ini cairan jaringannya seperti itu. Cairan jaringan ini melalui permukaan sel dapat mengambil bahan-bahan yang diperlukan dan mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Adapun zat yang terkandung dalam cairan jaringan, kandungannya sama dengan zat-zat yang terdapat dalam cairan darah. Nah, hampir mirip ya. Masuknya zat-zat makanan atau zat makanan seperti zat-zat makanan itu ada zat makanan, ya, ada oksigen dan lain-lain.
ke dalam sel yaitu dengan cara difusi dan osmosis. Nah, kita nanti jelaskan apa itu difusi dan ada apa itu osmosis. Peristiwa masuknya zat-zat tersebut ke dalam sel tempat zat-zat tersebut diubah menjadi bagian-bagian dari sel disebut anabolisme. Nah, nanti kaitannya dengan proses metabolisme itu ada di dalamnya ada anabolisme, ada katabolisme. Sedangkan peristiwa pemecahan zat-zat itu dalam sel disebut dengan yang namanya katabolisme. Terjadinya pembakaran dengan perantaraan oksigen untuk mendapatkan tenaga dan panas. Kedua peristiwa itu disebut dengan yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme itu akan dibahas pada bab terakhir, metabolisme dan tata suhu. Nah, seperti itu ya, teman-teman mahasiswa, bahwa kita ini sudah membahas mengenai fisiologi sel. Berikutnya ada sistem fungsional sel. Tadi kan disebutkan bahwa yang namanya sistem fungsional sel ini ada yang namanya difusi, ada yang namanya transport aktif, ada yang namanya endositosis. Seperti itu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa bila sel dalam keadaan hidup, sel harus mendapatkan zat gizi dan zat lainnya dari cairan sekitarnya. Zat-zat yang dapat lewat membran sel melalui 3 jalan. Ada difusi melalui pori-pori membran atau melalui metrik membran itu sendiri. Transport aktif melalui membran, suatu mekanisme tempat sistem enzim dan zat pembawa khusus zat-zat melalui membran. Ada yang namanya endositosis, suatu mekanisme membran menelan cairan ekstrasel dan isinya. Transport zat-zat melalui membran merupakan fungsi khusus sel. Jadi ada istilah jalannya masuk zat-zat makanan ke dalam sel itu melalui 3 jalan ini. Nah, berikutnya ada juga yang namanya fungsi khusus, yaitu endositosis. Endositosis itu memang fungsi khusus dari yang namanya sel. Terdiri dari 2, yaitu ada fagositosis, penelanan partikel besar oleh sel seperti bakteri. Ya, ini bakteri ini akan difagosit, ditelan partikel besar tersebut, sel-sel lain dan partikel degenerasi jaringan. Berikutnya lagi pinositosis, pengambilan tetesan cairan oleh sel yang terjadi akibat respon terhadap zat tertentu yang bersentuhan dengan membran sel. Jadi kalau pinositosis itu ketika misalkan ada sel kita bersentuhan dengan zat tertentu yang ada di cairan jaringan, maka akan sampelnya, tetesan cairan tersebut akan diambil oleh sel. Dan ini nantinya akan didefinisikan apakah baik atau tidak. Nah, itu melalui proses pinositosis. Nah, itu sistem fungsional sel yang memang kita harus pahami seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini sel otot. Sel otot itu ada yang memang jenis sel otot polos atau otot polos dan otot lurik. Nah, otot polos kaitannya dengan kinerjanya yang tidak disadari. Tapi kalau otot lurik seperti bicep kerjanya disadari. Jadi misalkan Anda misalkan push up, nah, kerjanya kan diperintah oleh otak kita, maka selnya ada di otot lurik. Otot lurik itu disebut juga dengan otot sadar ya. Nah, ini otot tidak sadar dari segi mekanisme kerjanya. Nah, itulah mengenai sel otot ya, mengenai sel ya, mulai dari struktur sel tadi, terus ada sistem fungsional selnya, ada fisiologi selnya, ada sistem fungsional selnya, dan ada juga sel ototnya. Oke. Nah, minggu depan kita akan masuk ke cairan jaringan atau cairan tubuh. Tapi pertemuan kali ini kita cukupkan pada sel otot saja. Nah, silakan teman-teman mahasiswa jika ada yang ditanyakan bisa masuk ke Google Classroom dan silakan memberikan pertanyaan selama durasi waktu perkuliahan kita. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Semoga nantinya kita bisa paham betul apa itu mengenai sel dan kaitannya dengan kegiatan olahraga yang kita lakukan, kegiatan atau aktivitas fisik yang kita lakukan. Terima kasih.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.